Akhir zaman pewayangan bagian 4. Pada tahun 1937, Profesor Kurzberg menemukan suatu radiasi latar belakang tingkat yang sangat rendah, tapi selalu konstan, kondisinya stabil. Muka gelombang radiasi dengan panjang tertentu pernah melalui tata surya Bima Sakti dan bumi pada sekitar 70 hingga 80 ribu tahun yang lalu. Radiasi ini kemudian dikenal dengan sebutan medan Kurzberg, tapi efek yang ditimbulkannya kemudian lebih dikenal sebagai gelombang dewa atau God Wave. The God Wave adalah energi gelombang mistik yang diciptakan oleh The Source atau titik asal terjadinya Big Bang yang melanda seluruh kosmos, penyebab terciptanya kesaktian-kesaktian berbagai dewa dan entitas ilahi di berbagai planet. Gelombang ini menyebar akhirnya mencapai tepi alam semesta dan memantul untuk kembali kepada The Source atau titik asal terjadinya Big Bang tadi, membuat rambatan kedua yang menciptakan potensi manusia-manusia super, mutan-mutan, jin, siluman, paranormal, dan orang-orang luar biasa lainnya seperti orang-orang berkemampuan speed force, quantum force. Ketika gelombang pantul bertemu dengan gelombang datang, saat itulah terjadi perpaduan dua gelombang, bisa saling menghilangkan atau saling menguatkan, disebut resonansi. Resonansi God Wave inilah yang berbahaya. Kontraksi gelombang akan mempengaruhi kekuatan dari berbagai makhluk di seluruh alam semesta. Akibatnya, kekuatan energi kosmiknya akan mengobrak-abrik struktur yang diciptakannya dan akhirnya bisa menghapus seluruh alam semesta. Sebelum seluruh jagat raya tersapu, hal mengerikan akan terjadi pada seluruh makhluk planet. Bagi yang mempunyai kesaktian dan kekuatan, akan mengalami goncangan suatu fluktuasi energi dalam dirinya. Apakah dia akan kehilangan kesaktiannya atau akan menerima kesaktian baru yang tidak permanen, sewaktu-waktu muncul dan sewaktu-waktu akan hilang tanpa sebab. Bagi manusia biasa bisa lebih mengerikan. Dia akan kehilangan iman agama, kehilangan kepercayaan diri dan kepada seluruh manusia di lingkungannya. Dimunculkannya penyakit-penyakit hati, sombong, iri dengki, dendam, buruk sangka, tamak, jahat, syahwat liar hewannya yang terpendam muncul tanpa sebab dan tanpa rangsangan dari luar. Dari keputusasaan, rasa malu bisa timbul bunuh diri massal atau bahkan pembunuhan brutal antar umat manusia. Makhluk hidup, manusia dan hewan akan saling memusnahkan. Bagaimana dengan God Particle atau partikel Tuhan? Partikel Tuhan, upaya yang membuka peluang untuk memahami cara alam semesta dibuat. Organisasi Eropa untuk Penelitian Nuklir menyatakan bahwa partikel yang ditemukan adalah boson, tetapi belum tentu itu adalah Higgs boson. Sebenarnya apa itu Higgs boson dan apa pula boson? Boson adalah nama untuk partikel-partikel yang cenderung menggerombol dengan partikel-partikel sejenisnya sendiri. Lalu Higgs boson adalah boson yang juga berinteraksi dengan partikel-partikel lain penyusun materi dan menyebabkan partikel-partikel lain penyusun materi tersebut hingga memiliki massa alias berat. Lalu apa saja dampak penemuan Higgs boson? Ini memberikan pengetahuan baru yang fundamental tentang alam semesta di mana kita hidup. Begitu fundamentalnya sehingga pengetahuan ini akan mengubah pengetahuan fisika untuk seterusnya setelah ini. Dari efek kosmik God Wave dan God Particle, maka Iblis Azazil menyusun rencana untuk menata ulang atau meriset alam semesta seperti yang dikehendakinya. Iblis tidak bisa bertindak sendiri walau dia mempunyai kemampuan dan pengetahuan menata ulang alam semesta ini dengan menciptakan sebuah Big Bang baru dan black hole raksasa yang akan menata ulang alam semesta seperti awal pembentukan, yaitu sebuah telur kosmik. Dia harus bergerak kucing-kucingan dari pengamatan Tuhan dan para malaikat. Iblis bisa saja langsung memakai partikel Tuhan untuk menghancurkan alam semesta ini, tapi dia ingin agar nama Nabi Adam dan turunannya jatuh dahulu di mata Tuhan sebagai ciptaan yang gagal. Iblis Azazil dan para malaikat pernah bahu-membahu memerangi dan menahan makhluk penghuni bumi sebelum Nabi Adam diciptakan.
Makhluk-makhluk itu sangat luar biasa buas dan biadab, senang berperang dan menumpahkan darah. Iblis ingin mengulangi skenario lama diterapkan kepada manusia turunan Nabi Adam. Tentu saja Tuhan sudah tahu walau sejak terciptanya iblis, malaikat dan manusia, dan tahu bagaimana semua itu akan berakhir. Maka Tuhan membiarkan saja iblis menjalankan aksi balas dendamnya ini. Dengan iming-iming kekuasaan alam semesta baru dan pemberian kekuatan kosmik adidaya, iblis berhasil membujuk 12 dewa kegelapan, di mana pasukan dari tokoh-tokoh dewa kegelapan dibentuk dari 12 penjuru alam semesta dari waktu masa kini dan waktu masa mendatang. Mereka adalah mulai dari sebelah barat atau kiri, Mikaboshi, Piron, Ares, Anti-Monitor, Lord Chaos, Atrocitus, Sitorak, Galactus, Thanos, Darkseid, Krona, dan Despero. Masing-masing dewa kegelapan mempunyai kekuatan atau power untuk menghancur leburkan satu planet sebesar bumi sampai Jupiter dengan sekali tembakan energi kosmik dengan bentuk energi dan tingkat radiasi berbeda-beda. Dan kini ke-12 tokoh dewa kegelapan bersatu di belakang Azazil, bersiap untuk memusnahkan umat manusia keturunan Nabi Adam dan menata ulang meriset jagat raya ini. Ke-12 tokoh dewa-dewa kegelapan ditempatkan dalam 12 sektor berjejer membentuk garis cekung, menempati posisi dengan masing-masing berjarak belasan ribu tahun cahaya. Formasi berjejer membentuk garis cekung bertujuan agar gelombang yang terpantul akan terkonsentrasi atau terpusat pada suatu titik di zona alam semesta. Dengan perhitungan sedemikian rupa, gelombang pantul akan beresonansi maksimum dengan gelombang datang di daerah tata surya kita, terutama di bumi. Kenapa bumi? Dengan sedemikian rupa tata cara aturan kosmos menjadikan bumi sebagai titik universe cosmic nexus atau pusat hubungan alam semesta atau sentra koordinat kosmos yang terhubung dengan seluruh galaksi di jagat ini. Jadi dengan menjadikan bumi pusat penghancuran awal, alam semesta akan tersapu secara sistematis dan berkesinambungan ke seluruh pelosok jagat menjadi alam semesta baru. Tapi langkah Azazil tidak berhenti sampai menyapu keberadaan seluruh makhluk di jagat raya ini, tapi dia benar-benar ingin melebur dan meretas ulang materi alam semesta ke dalam bentuk awal pembentukannya, telur kosmik. Efek resonansi God Wave sudah mulai terasa pada seantero planet berpenghuni yang tersapu gelombang dewa ini, termasuk di bumi. Efek yang muncul pertama adalah perubahan karakter tabiat, adab, dan budaya. Misalnya, terjadi pertengkaran-pertengkaran di dalam lingkungan keluarga. Orang tua tidak segan dan malu-malu mempertontonkan ketabuhan hubungan suami istri kepada anak-anak mereka. KDRT timbul antar suami kepada istri, kakak kepada adik, orang tua kepada anak-anak, hingga puncaknya penyiksaan yang berakhir pembunuhan. Ketentraman bertetangga berubah menjadi teror dan keonaran yang brutal, pencurian barang-barang hingga pertengkaran dan berakhir pembunuhan sadis. Perilaku pembunuhan dianggap terlalu mudah tanpa didahului teror dan penyiksaan sadis dengan cara yang bahkan belum terbayangkan sebelumnya. Gelombang teror dan keonaran semakin meluas kepada masyarakat kota hingga negara atau kerajaan. Gelombang demo masyarakat yang selama ini terpendam menyeruak brutal disertai perusakan-perusakan fasilitas-fasilitas pedesaan atau perkotaan. Sentimen ras, agama, kecemburuan sosial benar-benar dilampiaskan brutal. Kelompok mayoritas tidak segan-segan memburu, menyiksa, dan membunuh kelompok minoritas, merampok harta, memperkosa, membantai, bahkan terhadap anak kecil sekalipun. Kelompok perampok sudah berubah menjadi serigala berwujud manusia. Tidak puas dengan membunuh, mereka juga mengambil bagian-bagian tubuh korban sebagai trofi. Apakah kepala, mata, telinga, jari, jantung, rambut, atau bahkan mengelupas kulit. Hasrat membunuh tidak berhenti sampai di situ. Manusia mulai menyenangi memakan daging sesamanya. Kanibalisme menjadi puncak kepuasan kebrutalan, tidak lagi dengan narkoba. Peperangan antar geng perompak menjadi event yang ditunggu untuk pesta pembantaian, pemutilasian tubuh lawan untuk disantap beramai-ramai. Raja-raja sudah tidak memperhatikan keadaan negaranya. Mereka sudah mempunyai kesibukan baru, menyabung manusia dengan singa. Karena maraknya pengkhianatan pelayan kerajaan terhadap majikannya menyebabkan pembunuhan terhadap rakyat sudah menjadi keharusan. Kalau dahulu para raja senang mabuk-mabukan dengan arak,
Kini mereka lebih menyukai menenggak darah manusia yang dicampur arak. Pelampiasan hasrat birahi bisa dilakukan di mana dan kapan saja, tidak pandang anak dan ibu, ayah dan putrinya, mertua dan menantu, dan seterusnya. Sudah laksana hewan. Tiada hari tanpa ada penghancuran, pembakaran, dan pembumi hangusan kota-kota atau desa-desa. Sepertinya manusia dan hewan sudah saling berlomba kepuasan. Makan daging mentah sudah menjadi budaya baru dan kebanggaan. Sekte-sekte setan bermunculan subur sebagai alasan untuk menyembelih dan menyantap tubuh manusia. Sifat-sifat Dracula dan manusia-manusia haus darah manusia sudah merata ke seantero negara. Musibah ini sudah menjadi katastrof populasi manusia seantero benua, seakan sudah menjadi annihilation ras manusia di muka bumi. Kejadian bencana ini sangatlah singkat, hanya berlangsung beberapa bulan. Dampak yang ditimbulkan sudah dapat disimpulkan, bumi diambang peradaban manusia purba. Bencana yang dialami bumi terjadi juga di seluruh planet di alam semesta yang tersapu resonansi gelombang dewa ini. Itu terjadi sesuatu yang tidak diketahui, tidak terduga, terdengar di semua ribuan tahun terhitung sejak alam semesta memancar dari bentuk ketiadaan. Sebuah suara yang bukan suara, rasa sakit yang melampaui rasa sakit, dan dimanapun mereka berada, tidak peduli ras, spesies, planet, atau asal, seluruh penciptaan makhluk cerdas melihat ke langit dan tahu apa yang mereka dengar. Alam semesta itu berteriak sekarat. Efeknya adalah segera, universal, katastrofik, hampir mencapai titik kontraksi utama. Tekanan dalam semua planet mencapai tahap yang tidak mungkin untuk dihitung. Final momen saat itu tergantung yang bisa berperan saat alam semesta sudah menolak semua kekuatan yang mencoba untuk menolong. Perlahan tapi pasti jagat ini meregang meletupkan ledakan-ledakan kecil semua galaksi di seantero alam semesta. Rasanya tahap awal rencana Azazil berhasil. Semua makhluk dan manusia sudah tidak mengenal diri dan lingkungannya lagi, apalagi kepada norma-norma agama dan hormat kepada Tuhannya. Jadi tahap kedua sudah bisa dilakukan, yaitu penghancuran total alam semesta. Formasi 12 dewa-dewa kegelapan berjajar mencekung perlahan dengan hitungan hari, mulai mendekati lokasi bumi, dan jarak spasi posisi para dewa kegelapan secara otomatis mulai merapat. Hingga jarak beberapa puluh tahun cahaya ke lokasi bumi, ke-12 dewa kegelapan menghentikan gerakannya, bersiap menghimpun energi kosmik, membuat akselerasi miliar atau triliun detik untuk menghimpun sekaligus menembakkan partikel Tuhan, membuat supernova dan menciptakan Big Bang alam semesta, melumatkan seluruh massa dan materi jagat raya. Pepatah mengatakan, sesempurna apapun suatu rencana, jika Tuhan tidak meridhoi, maka akan berujung kegagalan. Karena dari balik matahari muncul dua sosok manusia seakan sedang berselancar berdiri terbang dengan kecepatan menakjubkan, menghampiri di mana para dewa kegelapan berada. Ke-12 dewa-dewa kegelapan itu pun bukannya tidak bergeming, mereka merandek tajam menatap dua sosok misterius tersebut, sebab iblis sudah memperingatkan akan adanya halangan teramat dahsyat yang sudah menaklukkan semua dewa-dewa bumi pilihan iblis. Iblis juga berpesan jangan menganggap remeh terhadap setiap penampilan lawan, sebab kesalahan kecil sedikit pun sudah dapat menghancurkan semua rencana matang mereka. Lebih baik langsung menyerang dengan tenaga puncak. Bukan tanpa alasan iblis mengingatkan mereka semua, sebab ke-12 dewa tersebut juga menangkap ledakan hawa dahsyat penghancur yang dikeluarkan dewa-dewa pemusnah kejahatan itu. Berselubung dalam bidang berkilauan energi perak-perakan, mereka tidak merasakan dingin yang mematikan, tidak mengindahkan panas terik radiasi matahari. Jarak 300 meter kedua sosok itu menghentikan gerakannya. Kedua sosok misterius itu tidak lain adalah Semar dan Togok. Mereka saling berhadapan, saling mengukur kedalaman tenaga dan kemampuan lain. Semar berbisik, "Kau saja Togok yang menghadapi mereka. Terapkan saja tenaga pertahanan tahap 3. Aku bersiap jika ada yang mau berlaku curang. Mereka lebih hebat dari dewa-dewa bumi yang kita hadapi dan jauh lebih jahat." "Baik Kakang," jawab Togok, "mantap." Semar dan Togok sudah pada tahap keempat tenaga pertahanan yang memungkinkan bertahan dari serangan-serangan dalam bentuk apapun, yaitu pertahanan kedua telinga, kedua lubang hidung. Jika keempat lubang tertutup, kesempurnaan tercapai, moksa, si maharaga pencapaian tahap tak terhingga, tahap para malaikat.
sedangkan 6 lubang lainnya yaitu kedua mata, mulut, pusar, kemaluan, dan dubur sudah tertutup rapat selamanya. Mereka dewa-dewa yang tidak butuh tidur, makan, syahwat, dan hajat besar. Adik mereka Bathara Guru dan dewa-dewa Suraloyo lainnya baru sampai tahap 8, mereka masih perlu tidur, makan, dan syahwat. Togok maju menghampiri ke-12 dewa-dewa ke-8 yang tampaknya tidak menghentikan upaya menghimpun partikel Tuhan. Aku tahu yang akan kalian lakukan. Hentikanlah, apakah kalian akan mensia-siakan ciptaan alam semesta miliaran tahun ini demi ambisi dendam makhluk lain? Sadarlah akan rencana jahatnya. Kalian hanya sebagai boneka dari dia, sedangkan dia bersembunyi menunggu hasil. Sungguh naif, bukan? Togok membuka dialog. Memang benar waktu telah berlalu bagi makhluk-makhluk sepertiku, tapi itu tidak berarti aku memiliki keinginan untuk melihat penciptaan sempurna dilenyapkan. Rasanya seperti melenyapkan rumah kita, bukan? Dan karena kalian tampaknya akan menjadi satu-satunya yang benar-benar melakukan beberapa hal di sini. Maksudku untuk memastikan kosmos masih tersisa utuh, tambah Togok. Biarkan pikiran Anda melayang kembali ke waktu sebelum waktu, tempat tanpa dimensi. Tak perlu dikatakan kita tidak memiliki kepentingan bersama dalam keamanan kosmos, jawab Rona. Tidak pernah dalam semua ribuan tahun terhitung dari hidupku memiliki energi aku menyusut hingga tersisa ampas pahit tersebut, ujar Lord Chaos. Galactus menambahkan, akhirnya pada saat aku hendak memberikan semua harapan menemukan apapun di gurun bintang, dengan energi yang aku serap dari partikel Tuhan, alam semesta akan tidak berarti lagi, dan juga oasis di antaranya ini. Aku telah menemukan avatar universal kesadaran dari alam semesta dan merenggutnya untuk alam semesta baru kami. Ares menambahkan, akhirnya pada saat aku hendak memberikan semua harapan menemukan apapun di gurun bintang baru ini, di luasnya ruang abadi, aku telah melihat begitu banyak dunia matang untuk dipetik tuanku. Tapi tidak seperti ini. Emosi suram yang menembus alam semesta ini menggangguku, hampir menyeluruh ke setiap titik kekuatan fisik. Tapi ada lebih dari kekuatan imajiner aku harus bersaing hari ini. Tampaknya aku merasakan, dibayangkan pikiran tidak ada utusan, seperti dunia lain telah mengirim untuk menyambut kedatanganku. Ada kekerasan dalam bentuk lain yang sangat mereka andalkan, ujar Despero. Thanos pun ikut menimpali. Lihat ke mataku, dewa pemusnah. Lihat dalam-dalam. Karena hanya Anda yang dapat melihat. Apakah Anda tidak melihat dalam hal ketakutan yang berdiam di pusat keberadaanku? Cermin gelap di tanah Anda sendiri disiksa. Anda melakukan apa yang Anda lakukan karena Anda harus, karena ada tempat dan tujuan Anda, dan Anda tidak dapat menyangkal itu. Jadi kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Kami suka atas kepemilikan diri kami, dewa pemusnah. Akan tetapi kami tidak demikian. Harapan majikan baru kami memberikan akan keleluasaan penciptaan, lahir bersama alam semesta baru dan menjadi bagian darinya, suatu kehormatan. Anti-Monitor menegaskan, ya, kita adalah tahanan dari diri kita sendiri di alam semesta. Anda berjuang untuk melestarikan jagat ini tanpa alasan yang lebih besar dari itu, dan jadi adalah milik Anda keputusan itu. Dalam badan kapal, hancur semua bangga terbaring mati, kecuali satu, dan semua tentang denyut energi dari alam semesta yang terlahir. Berapa lama kebohongan asing bahwa dalam kepompong kosmik terbakar, tidak ada yang bisa mengatakan untuk waktu itu sendiri belum berhasil berpegang pada penciptaan. Namun, alam semesta sudah berkembang, telah melahirkan kehidupan, dan di antara yang pertama, ras yang cepat belajar dan kekuatan terbaik mereka yang luas yang dikontrol oleh pengamatan dari sekedar tindakan. Jadi makhluk ini yang bisa kita sebut penciptaan baru, bak sebuah kapal hancur yang dibentuk kembali menjadi rahim baru dari mana kekuatan baru dan mematikan akan lahir dalam kosmos baru, ujar Kronos. Percaya dan saling memahami di antara kalian dan majikan kalian. Keputusan bagiku penuntasan tugas dari pencipta alam semesta dan kita semua. Togok melihat kebuntuan, bersiap alternatif kekerasan akan ditempuh. Telah kulihat kelemahan yang tak terduga di Anda, dewa pemusnah. Anda dapat saja dengan salah satu alasan bahwa Anda dilucuti dari kenangan masa lalu. Beberapa bagian buri lunak kecil berusaha Anda hindarkan, yaitu dari rasa sakit pahit kenangan. Dan di mana Anda menunjukkan kelemahan, Anda menunjukkan Anda tidak kebal. Jadi efek Omega akan menghapus Anda dari keberadaan di alam semesta ini dan melemparkan Anda ke dalam alam terlupakan di mana rasa bersalah Anda tidak akan pernah menemukan penghentian, ujar Darkseid.
dan itu adalah sinyal bagi yang lainnya untuk melepas energi partikel Tuhan yang terhimpun dahsyat. Kekuatannya tembakan energi itu mampu menghancurkan, menyerpihkan habis matahari menjadi siluet-siluet obor kecil di angkasa, bahkan mampu membuyarkan tatanan sebuah galaksi. Siluet pancaran 12 sinar bergabung menerjang Togok, berusaha merobek medan energi pertahanan Togok. Begitu dahsyatnya memukul menyebabkan Togok jatuh berlutut, bergetar, menahan, berteriak kehampaan ruang angkasa. Semburan energi partikel Tuhan bepercikan semburat kemana-mana tersapu medan energi pertahanan Togok. Dia segera menutup sisa keempat pertahanan untuk melepas aji kemayan gugah jagat yang maha dahsyat. Kalian mempunyai kekuatan penghancur teramat dahsyat, wahai dewa-dewa iblis. Tapi jika kalian kira lihat kelemahanku, itu bayaran teramat mahal yang harus kalian terima, ujar Togok parau karena harus menahan serangan dan menghimpun tenaga untuk serangan balasan. Semar yakin Togok mampu mengatasi ke-12 dewa kegelapan, tapi pelepasan pukulan aji kemayan gugah jagat di luar rencananya. Togok bisa membunuh mereka semua. Semar berteriak, suara yang diantarkan dengan energi telepati agar bisa berkomunikasi di kehampaan luar angkasa mengejutkan Togok. Tapi sudah kadung energi terhimpun, dia segera akan melepas pukulan balasan. 12 energi dan pancaran energi Togok segera akan berbenturan. Sebelum terjadi sekelebat bayangan bergerak memotong di antara dua pihak energi. Semar mengambil inisiatif mencegah terjadinya korban. Dia sendiri melerai dua energi dengan memisahkan paksa. Tekanan maha dahsyat harus diterima Semar. Dia mengerahkan ajian serat jiwa dan energi sabta daya alam. Blar, Semar berteriak mengembalikan dua pihak energi. Tidak ada ledakan-ledakan maha dahsyat akibat aksi Semar, hanya ledakan terjadi pada ke-12 dewa kegelapan. Semua energi mereka berbalik, ditambah energi partikel Tuhan menghantam mereka sendiri, seakan mereka dihianati energi andalan mereka sendiri. Ke-12 tubuh terlempar diam bak daun jatuh dari pohon sekarat, tak berdaya, putus asa. Jadi puing-puing kosmik terlempar angin bertiup dari pusat pertarungan. Konverter energi yang besar dari Semar di kegelapan ruang bergerak dengan presisi yang tak terbatas, tumbuh dalam waktu dengan mekanisme energi kuantum. Benar-benar di luar pengharapan ambisi membunuh ke-12 dewa kegelapan, terutama menumbuhkan kepercayaan majikan mereka, Sang Azazil. Jika rasa takut terpancar di raut muka hewan sembelihan di depan golok pancung, kini ketakutan keputusasaan itu hadir di wajah ke-12 dewa, menunjukkan waktu yang sudah berakhir dan mati. Kemukjizatan aji sabta daya alam adalah mampu mengendalikan semua energi selama masih berasal dari kosmik ini. 7 kekuatan alam yang dikendalikan adalah api, air, cahaya, suara, angin, materi, dan waktu. Togok pun tak luput akan serangan pemisahan Semar. Dia terlempar terpelanting ke belakang. Kakang, ada apa? Mereka jangan dibunuh dahulu Togok. Iblis akan semakin kalap menghimpun pasukan. Lebih baik kita minta bantuan dewa antar bintang di seluruh alam semesta. Biar mereka yang akan mengurus dewa-dewa kegelapan itu, jelas Semar. Kita butuh mereka juga untuk menjaga keseimbangan, bukan? Tegas Togok. Biar aku yang akan menahan mereka dalam cupu manik Astagina Kakang. Begitu juga baik, tapi lihat Togok, sepasang mata berapi terus-menerus menatap penasaran. Suara seakan bergema di telinga dan hati mereka, tidak bersumber dan tidak berbatas, berujar mengancam, hai keturunan Adam, camkanlah ini. Kali ini kalian boleh menang, tapi masih ada makhluk yang bisa kubina dan pasukannya. Dia bukan dari jenis manusia, tak ada yang bisa melacak termasuk kalian. Kelak dia akan muncul atas kehendak Tuhan Allah sendiri. Iblis berjumawa dan terbahak-bahak puas tanpa sebab. Hai iblis, apapun rencanamu, kami akan selalu hadir membasmi aksi dan rencanamu, ancam Semar. Tak ada jawaban, hanya tawa iblis yang semakin memudar lenyap.